Kajian pagi hari ini akan membahas salah satu Asmaul Husna, nama Allah yang indah dan mulia. Kita akan pilih salah satu nama Allah yang akan memotivasi kita untuk beramal soleh, karena kita ada di bulan suci. Bulan suci itu selain Ramadan ada 4 bulan yang berturut-turut. Zulqa'dah sudah kita lalui, Zulhijjah kita berada di Zulhijjah, nanti Muharram. Ini 3 bulan suci yang Nah, yang terpisah 1 bulannya adalah Rajab. Ya. Karena kita berada di bulan mulia ini, di mana amal soleh dilipatkan, maka kita akan mengambil nama Allah yang akan membuat kita semangat untuk beramal soleh. Apa Asmaul Husna itu? Ini dia Pak, Asy-Syakur. Ya. Kalau bahasa literalnya Asy-Syakur itu maha bersyukur atau maha berterima kasih. Jadi pelaku syukur itu adalah Allah dan juga kita. Ya. Ada nama Allah yang juga kita pelakunya. Allah melihat, kita melihat. Tapi beda penglihatan Allah dengan kita. Allah As-Sabur, maha sabar, kita juga sabar. Tapi beda sabar kita dengan sabarnya Allah. Allah bersyukur, kita bersyukur. Allah maha bersyukur itu apa? Asmaul Husna Asy-Syakur. Apa makna Allah maha bersyukur? Gampangnya gini. Kalau kita berbuat baik sekecil apapun, Allah itu bersyukur, dia akan membalas kebaikan kita yang kecil itu dengan balasan yang berlipat-lipat. Itu namanya bersyukurnya Allah. Jadi Allah maha bersyukur artinya Allah membalas kebaikan seseorang sekecil apapun, seremeh apapun kebaikan yang dilakukan, dengan balasan yang berlipat-lipat. Itulah Asy-Syakur. Beda dengan Al-Adl. Kalau keadilan itu Allah maha adil, 1 kebaikan dibalas 1. Adil. Tapi kalau kebaikan Allah nggak pernah perlakukan kita dengan keadilannya. Kalau dosa Allah perlakukan dengan 2 nama Pak, keadilan dan maaf serta ampunan. Itu kalau dosa. Dibalas 1 dosa dengan 1 hukuman. Bahkan kalau kita minta ampun dan minta maaf dimaafkan. Tapi syakur, kalau kebaikan tidak pernah Allah memperlakukan kebaikan siapapun itu dengan namanya Al-Adil. Dia selalu memperlakukan kebaikan seremeh apapun dengan Asy-Syakur, yaitu Allah yang tidak menyia-nyiakan kebaikan, bahkan dia membalas kebaikan itu dengan balasan yang berlipat-lipat. Sudah nyambung ya? Asy-Syakur apa artinya? Insyaallah. Nah, baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran nama Allah Asy-Syakur ini diulang sebanyak 4 kali. Di antaranya di surat At-Taghabun, Wallahu syakurun halim. Allah maha bersyukur halim. Apa itu halim itu? Halim itu adalah yang tidak tergesa-gesa menghukum. Itu halim. Makanya Nabiullah Ismail ya, itu disifati oleh Allah dengan fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan seorang anak halim yang memiliki sifat yang tidak tergesa-gesa, tidak gerasa-gerusu, tidak emosional. Itu halim. Jadi kalau kita berdosa, Allah itu halim, enggak cepat-cepat dia menghukum. Padahal dia mampu menghukum. Jadi kalau ada orang Pak tidak menghukum karena tidak mampu menghukum, itu nggak disebut halim. Itu adalah yang kuat, yang bisa membalas, yang maha kuasa, tapi dia tidak segera menghukum. Itulah yang disebut halim. Ini Asmaul Husna luar biasa. Dan digandengkan dengan syakur. Tadi syakur sudah kita jelaskan. Kalau kamu berbuat baik sekecil apapun, seremeh apapun, ikhlas nggak ikhlas, saya sebut ya. Ikhlas nggak ikhlas, muslim nggak muslim, muslim nggak muslim,
beragama, Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan orang yang buat baik. Allah termasuk yang gak ikhlas, termasuk yang gak ikhlas kalau balasannya itu balasan dunia. Ikhlas gak ikhlas kalau dunia. Termasuk ateis, Ustaz. Ateis pun dibalas kebaikannya di dunia. Makanya kita banyak dengar kisah-kisah of giving misalkan gitu. Mereka yang nulis tuh. Ya, apalagi kekuatan kasih misalkan. Itu kisah-kisah nyata semua. Kenapa kok? Karena Allah syakur. Dia tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun. Meskipun yang berbuat baik itu pendosa, pezina, PSK. Wah. Bayangin itu. Pembunuh, apalagi sebut lagi itu. Kebaikan tetaplah kebaikan bagi Allah. Terus bagaimana dengan dosanya? Nah, kalau dosanya pertama Allah halim. Tunda, siapa tahu dia bertobat. Enggak segera saya hukum. Oh, Allah bagaimana? Ghafur. Nanti di ayat yang lain Allah gandingkan nama Allah Halim ini dengan Ghafur, Pak. Ini dia. Nah ini. Surat 42 ayat 23. Enggak kelihatan ya? Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Innallaha ghafurur syakur. Lemas, kenyangan makan daging kelihatannya. Innallaha ghafurur syakur. Pak Salam beli tomat, tomatnya dicuci pakai pengki, yang sambutan Allahnya semangat, insya Allah tahun depan naik haji. Innallaha ghafurur syakur. Pasti doain dulu mungkin. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Kami tambahkan. Ditambahkan. Kenapa Allah tambahkan? Oh, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Jadi artinya kan sudah paham ya? Yang tidak segera menghukum, menangguhkan hukuman padahal dia mampu menghukum. Bahkan dia masih ngasih nikmat tuh, Halim tuh, kepada orang yang berdosa kepadanya. Tuh. Kalau kita maaf ya, saya udah kecewa sama ente. Sampai sini aja kan gitu. Saya maafin ente, tapi gitu. Saya maafin ente, tapi bantuan saya selesai. Itu kalau Halim itu salah orang ini, dia bisa menghukum, mampu menghukum, dia tangguhkan hukumannya. Bahkan rezekinya nggak diputus, diberi nikmat oleh Allah. Halim itu begitu. Subhanallah. Nah, kalau ini digandingkan dengan Ghafur, Maha Pengampun. Allah ingin mengatakan bahwa sang pendosa yang berbuat baik, aku syakur terhadap kebaikannya. Bagaimana dengan dosa-dosanya? Ya, kalau dia minta ampun sih aku ampuni. Gitu, makanya digandeng dengan Ghafur. Subhanallah ya. Penggandengan ini luar biasa. Pengampun, bersyukur. Kadang-kadang begini jemaah sekalian, kita kan kalau ada orang yang baik kepada kita, terus ada satu kesalahannya, yang mana yang kita ingat? Halo? Kesalahannya. Kebaikannya yang banyak itu? Nah, itu artinya apa? Udah enggak pengampun, udah enggak bersyukur, enggak berterima kasih gitu. Subhanallah. Makanya dulu ada sahabat Nabi Hatib bin Balta'ah namanya. Beliau itu ikut di perang Badar, perang pertama kaum muslimin. Jumlah yang sangat sedikit gitu ya, pasukan kafir itu. Karena rencananya memang bukan buat perang.
pengen mencegat kafilah kira-kira. Jadi jumlahnya memang bukan untuk disiapkan untuk perang, senjatanya juga tidak disiapkan untuk perang. Dulu Hatib Balta'ah ini ikut Pak Badar. Tapi ketika kaum muslimin ingin memasuki kota Mekah Pak, waktu di Madinah dibocorin kepada kafir Quraisy nih Pak. Rahasia negara Madinah yang ingin menguasai Mekah saat itu. Dibocorin, mau dibocorin di tengah jalan. Nabi diberitahu oleh Jibril, akhirnya apa? Dikejar Pak. Ternyata benar Hatib Balta'ah ini mau memberitahu bahwa kaum muslimin akan datang ke Madinah. Waktu itu Mekah masih dikuasai kafir. Oleh Umar radhiyallahu anhu, kata Umar, "Ya Rasulullah, biarkan aku menebas batang lehernya." Ini dosa besar Pak, membocorkan rahasia negara. Kata Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, jangan. Sesungguhnya dia dulu adalah ikut dalam perang Badar." Subhanallah. Nabi, padahal itu dosa besar banget loh, dan fatal akibatnya. Tapi lihat Nabi, dia ini dulu ikut perang Badar. Jangan loh. Karena di dalam hadis disebutkan bahwa hadis qudsi, orang yang ikut perang Badar itu Pak telah diampuni dosa-dosanya. Silakan berbuat apapun kehendak kalian. Sungguh Allah telah mengampuni dosa kalian. Itu yang ikut perang Badar. Sungguh dia telah ikut perang Badar. Nah kita ini kan masing-masing punya badarnya masing-masing. Kalau istri lagi nggak enak banget kita ngelihatnya, ngeselin banget lah. Ingat badarnya istri. Sungguh istri ini ingetin badarnya apa gitu kira-kira. Dia yang hebatnya, yang baiknya apa gitu. Jangan lupakan badarnya istri. Waktu kita susah dulu pertama kali menjalani kehidupan, wah dia yang berjasa. Iya kan? Kita kadang lupa sama badarnya suami, badarnya istri. Karena apa? Karena kita tidak punya karakteristik ghafur, pengampun, syakur juga enggak, berterima kasih juga enggak, bersyukur juga enggak. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu cara Allah berterima kasih atau bersyukur terhadap perbuatan baiknya adalah Allah mensyukuri perbuatan baik seseorang dengan pengampunan. Nah, luar biasa. Saya ulang lagi ya kalimatnya. Kan Ghafur maha pengampun, syakur maha berterima kasih kan? Dalam bahasa Arabnya maha berterima kasih. Maha bersyukur. Makanya kita bilang syukron. Nah, kalau ada orang ngasih apa? Kita bilang apa? Syukron dari kata syakur. Syukron itu terima kasih. Orang yang berterima kasih itu syakur. Ya. Syukron terima kasih, syakur yang berterima kasih. Bahasa Arab. Nah, bagaimana Allah cara berterima kasih kepada orang yang berbuat baik, padahal si yang berbuat baik ini sang pendosa dengan mengampuni dosanya. Salah satunya. Makanya dalam hadis sahih kita temukan seorang PSK, Pak. PSK bukan pezina, Pak. PSK lebih parah dari pezina. Kalau pezina ya mungkin dia sekali, dua kali ya melakukan. Kalau PSK emang kerjaannya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, seorang PSK ini melihat seekor anjing yang kehausan. Hadis itu populer kisahnya kan. Diberi minum. Kita tahu yang namanya anjing kalau minum ya nggak mungkin segelas begini Pak, paling 3 sendok. Subhanallah, dalam hadis itu disebutkan Allah mensyukuri, Allah berterima kasih, Allah menghargai perbuatan. Faghfara laha, Allah ampuni dosanya. Subhanallah. Ya, jadi yang insyaallah yang berbuat baik insyaallah dapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita sholat ini kan mengampuni dosa semua. Berwudu ngampuni dosa semua. Apalagi yang berkorban. Wah, luar biasa. Subhanallah. Mudah-mudahan semua yang berkorban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat. Asy-syakur itu pemberian yang lebih yang diberikan kepada Anda sebagai imbalan atas kebaikan Anda yang relatif sedikit. Ya, kalau yang lebih detail begini. Asy-syakur yang berterima kasih atas amal yang sedikit. Yang memaafkan kesalahan yang banyak. Dia tidak mengabaikan balasan bagi orang-orang yang berlaku baik, bahkan melipat gandakannya. Nah,
Syakur itu kalau orang berdosa banyak, dia ampuni. Tidak mengabaikan kebaikan sekecil apapun, bahkan melipat gandakan. Gini loh jamaah sekalian, kenapa saya garis bawahi kata sedikit? Karena kita tuh kalau manusia, kalau orang berbuat baik sedikit, jangankan sedikit, yang banyak pun sering kita lupakan. Benar? Apalagi yang dikit gitu. Ya cuma dikit, pelit dia mah, gitu. Ya pelit dia mah, ya receh ngasihnya, gitu. Pelit banget dia mah. Nah, kita bahkan mengejek orang yang memberi dikit. Yang banyak juga kita lupakan. Tapi kalau Allah itu syakur, Pak. Arti syakur tadi, sekecil apapun kebaikan itu, dia berterima kasih. Membalasnya dengan balasan yang berlipat. Makanya, Allah itu kalau menghitung amal itu dari yang sekecil-kecilnya. Saya kasih contoh. Coba kita lihat, remeh kelihatannya kan? Senyummu di depan saudaramu adalah, berarti senyum dihitung dong. Berarti senyum itu ditimbang nggak nanti di mizan hari kiamat? Ditimbang, Pak. Nah yang ngaji tapi ngantuk tetap ngaji nih, kira-kira ngantuknya itu ditimbang nggak kira-kira? Wah ini dulu ngantuk fisabilillah namanya tuh. Ngantuk fisabilillah, tidur fisabilillah. Kapan tidur dan ngantuk fisabilillah? Tidur dan ngantuk di pengajian. Ngantuk di jalan Allah. Nah, jadi yang mau tidur silakan ya. Daripada nggak ngaji ya di rumah, tapi mendingan ngaji meskipun ngantuk dan tidur. Subhanallah. Insya Allah dapat keutamaan majlis taklim. Karena Nabi bersabda, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah, dibacakan ayat Allah, dikaji ayat Allah, kecuali turun sakinah, ketenangan. Makanya kenapa kalau di pengajian, sakinah itu betul-betul kelihatan dari matanya. Karena janji Nabi, turun sakinah, turun ketenangan. Nah, makanya cepat kantuk kalau di pengajian. Karena ketenangan turun. Baru nanti pas khatib Jumat bilang, Allahumma khair lil mu'minin wal mu'minat. Baru bangun dia. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita naruh uang di tromol masjid, Pak, 2.000 misalkan. Kita kalau ditanya masjid mana aja ya? Wah. Masjid mana aja ya? Lupa. 2.000. Coba kalau kita masukin 1 juta. Masjid mana aja? Apa? Nah itu masjid anu 1 juta itu saya naruh di tromolnya. Nah kita lupa kalau sama yang kecil, sama yang besar ingat, tapi Allah enggak. Maka di dalam surah Az-Zalzalah, yang menarik surah Az-Zalzalah itu ada seorang sahabat, ya Rasulullah, nasihati aku jangan panjang-panjang. Mirip kita tuh. Pak Ustaz ceramah jangan panjang-panjang ya. Gitu. Sahabat ada yang bilang gitu. Ya Rasulullah izni wa aujiz. Ya Rasulullah nasihati aku jangan panjang-panjang. Ketika Nabi membaca faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kata sahabat ini tiba-tiba cukup ya Rasulullah, cukup. Itu udah cukup bagi saya. Kata Nabi, ini dia ini sungguh orang ini paham akan pesan ayat ini. Karena dia 2 ayat itu udah cukup katanya. Nah, ayat itu menjadi manifestasi dari nama Allah Syakur. Kenapa? Karena perbuatan baik itu dihitung dari dzarrah, Pak. Kalau kita baca tafsir klasik, misalkan kalau tafsirnya ulama Indonesia, misalkan Buya Hamka, Pak, tafsir Al-Azhar. Kalau beliau menafsirkan dzarrah itu apa, Pak? Tafsir klasik, bukan tafsir modern ya. Itu kalau kita buka jendela di pagi hari ada sinar matahari itu di udara tuh ada kayak debu itu. Nah, itu kalau tafsir klasiknya dulu itulah dzarrah. Tapi kalau tafsir modern apa itu dzarrah, Pak? Bagian dari penyusun atom. Atom itu ada bagian penyusunnya. Yang bagian penyusun itu udah nggak bisa dibagi lagi, udah nggak bisa dipecah lagi. Apa tuh namanya?
Partikel apa namanya? Ada kalau Bapak search di ion ya. Saya nggak tahu tuh. Kalau Bapak, apakah penyusun, tanya Google gitu, apakah atom itu partikel terkecil? Ternyata bukan. Ternyata ada dua unsur yang menyusun atom itu, dan penyusun yang udah nggak bisa dipecah lagi, itulah yang disebut zarrah. Berarti kecil banget tuh. Kita nggak bisa lihat pakai mata kepala tuh. Dan Allah tuh menghitung itu, Pak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Subhanallah. Kenapa sekecil-kecilnya kebaikan itu Allah hitung? Jawabannya karena dia syakur. Subhanallah. Maka bila engkau lupa bahwa engkau telah berbuat kebaikan, tapi Allah tidak akan pernah lupa. Allah nggak akan pernah lupa. Makanya yang namanya asyakur itu, Pak, selalu dia lebih agresif dibandingkan kita. Contohnya ya, dalam hadis qudsi disebut, tidaklah hambaku mendekat padaku sejengkal kecuali aku akan mendekat kepadanya sehasta. Ya kan? Betul? Pernah dengar hadis qudsi itu? Barusan Pak dengar, Pak. Tidaklah hamba mendekat kepadaku sejengkal kecuali aku akan mendekat kepadanya sehasta. Tidaklah hamba itu mendekat kepadaku sehasta kecuali aku mendekat kepadanya satu depa. Tidaklah hamba itu mendatangiku berjalan kecuali aku mendatanginya berlari. Jadi kita kalau kita datangin berjalan, nggak mungkin Allah mendatangi kita berjalan juga, nggak. Sejengkal Allah datangi sejengkal, nggak, Pak. Jadi lagu Bimbo itu perlu direvisi menurut saya. Kan lagu Bimbo itu, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Yes. Terus, hati adalah pokoknya gitu lah. Mestinya bukan aku dekat, engkau dekat. Aku dekat, engkau lebih dekat. Jadi Allah tuh kayak gitu. Subhanallah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syakur adalah Rabb yang tidak menyia-nyiakan amalan orang yang beramal di sisinya, bahkan dia melipat gandakan pahalanya tanpa perhitungan. Yang menerima sedikit pun dari amalan lalu membalasnya dengan pahala dan pemberian yang banyak lagi lapang. Yang melipat gandakan bagi orang-orang yang ikhlas amalan-amalan mereka tanpa batas. Dia mensyukuri orang yang bersyukur, mengingat orang yang berzikir. Coba perhatikan ayat ini, Pak. Ayat ini luar biasa. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azim. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seorang pun walaupun sebesar dzarrah. Coba siapa yang bisa seperti itu, enggak zalim? Allah sebesar zarrah pun enggak akan zalim. Jika ada kebajikan sekecil zarrah, niscaya Allah akan lipat gandakan. Tuh bahasanya tuh begitu. Subhanallah. Makanya jamaah sekalian, kalau di dunia ini orang yang berbuat baik biasanya dia lebih kaya, lebih lancar rezekinya, selalu begitu. Bahkan lebih sehat gitu ya. Urusannya dimudahkan, dan itu hukum universal kalau di dunia, Pak. Berlaku universal kalau di dunia. Kalau kita sering lihat sosmed itu banyak sekali, Pak, kebaikan-kebaikan yang dibayar kontan oleh Allah, yang pelakunya tidak melihat agama. Kalau hukum asy-syakur ini kalau di dunia berlaku universal. Saya pernah diundang oleh salah satu perusahaan itu miliknya non-muslim. Kalau bulan Muharram dia santunan anak yatim. Kita tiap tahun nih, Pak Ustadz, santunan anak yatim. Padahal perusahaan non-muslim owner. Kok Bapak bisa-bisanya ya santunan yatim yang di bulan Muharram itu bagi orang Indonesia disebut ya bulan anak yatim. Dia bilang apa? Nggak tahu ya Ustadz, kalau saya habis santunan selalu saya dimudahkan oleh Allah. Non-muslim. Makanya tanya deh orang-orang yang kehidupannya itu ya
rezekinya lancar, pokoknya dimudahkan, pokoknya Allah senantiasa tolong. Rata-rata orang-orang yang memang berbuat kebajikan. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun dengan sebelah kurma. Sebelah kurma itu satu kurma dipotong. Selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun dengan sebelah kurma. Ada sebelah kurma bisa nyelamatin dari neraka, apalagi sekedar menyelamatkan dari musibah. Kayak gitu. Hadis Nabi Bukhari Muslim. Kalau kamu nggak punya sebelah kurma, maka dengan perkataan baik. Makanya perkataan baik itu Pak adalah sedekah. Bahkan lebih baik dari sedekah yang diikuti caci maki. Qaulun ma'rufun khairum min sadaqati yatbauha adza. Berkata baik itu lebih baik daripada sedekah yang diungkit-ungkit diikuti dengan caci maki. Oh, kalau bukan saya tuh dia nggak sukses. Itu kan dia saya bantu terus. Nah, itu ternyata berkata baik itu lebih besar nilai sedekahnya. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, janganlah engkau meremehkan sedikit pun dari kebaikan, sekalipun ketika engkau berjumpa saudaramu dengan wajah berseri. Subhanallah. Ini wajah ceria aja, gimana kabar gitu. Ya, apalagi orang yang sudah ngaji, Pak. Jangan pelit-pelit senyum. Memang gigi berat apa? Kan jangan sampai style orang yang sudah makin dekat ke masjid, makin dekat ke ajaran Rasulullah kok makin mukanya makin susah senyum, susah negor. Dari mana tuh dapatnya pengajian yang begitu? Semakin kita ngaji, semakin kita ramah sama orang lain. Semakin menyenangkan. Jadi orang lihat wajah kita aja udah seneng gitu. Jangan angker kelihatannya gitu. Senyum susah. Cuek bebek kalau ketemu, nggak ada ngobrolnya. Ya kadang-kadang, ya pokoknya gitu. Kalau nggak ditegur duluan, nggak negor. Ini fenomena yang kadang-kadang ada, saya lihat seperti itu. Dulu sebelum ngaji bisa tuh, setelah ngaji kok susah senyum. Pasti ada masalah yang begitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lewatkan dulu yang ini, ya. Ini luar biasa. Yang waktu muda dulu pernah berbuat baik. Ini hadis Nabi. Tidaklah seorang pemuda menghormati orang yang lebih tua karena usianya, kecuali Allah akan mendatangkan untuknya orang yang menghormatinya ketika dia sudah tua. Artinya berarti kalau kita waktu muda berbuat baik, nggak mungkin waktu kita sudah tua tidak ada balasannya. Ada orang yang akan menolong kita. Waktu kita muda misalkan, kita pernah memberikan tempat duduk kita di kereta misalnya, kepada orang yang lebih tua. Nah di usia kita tua nanti ada orang yang akan, Pak silakan Pak. Sama kalau kita misalkan ada Pak orang yang mau masuk jalan utama dari gang gitu, dari jalan dalam, kita kasih tuh. Itu nanti pas kita butuh dari dalam mau keluar tuh ada yang nggak minta kita berhenti dia. Betul Pak. Subhanallah, gitu ya. Ya Allah. Kadang dalam jalan yang lagi ramai begitu, kita butuh masuk tuh mudah. Kenapa? Ya tadi. Karena asyakur. Maka berbuat baik sekecil apapun, seremeh apapun. Kan yang meremehkan kebaikan itu kan bukan Allah, manusia. Kalau Allah enggak. Kemarin itu Pak, bahkan hari ini bagi yang masih berkorban, karena hari ini hari yang terakhir berkorban kan. Dalam hadis itu disebutkan, tidak ada amalan yang lebih baik di hari penyembelihan itu Pak, melebihi menyembelih hewan kurban. Lalu Nabi melanjutkan, hewan kurban ini nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan bulunya. Padahal kalau kita renungkan, kalau bulu itu dimakan atau dibuang sih? Dibuang, kuku dibuang. Tapi Nabi justru menyebutkan yang kita buang ini nanti di hari kiamat akan datang. Kenapa? Jika yang dibuang saja itu Allah hargain kira-kira gitu. Gimana yang kita makan yang dagingnya itu?
Bulu, berapa jumlah bulu yang ada di hewan itu, Pak? Subhanallah, sampai bulu dihitung. Di surat Yasin, Pak, itu ketika seorang sahabat, nanti kalau saya bacakan ayatnya insya Allah hafal surat Yasin. Sahabat dengar rumah ada yang kosong, ada yang dijual dekat Masjid Nabawi. Dia rumahnya jauh. Di blok berapa yang jauh? C. Sama C, jauh ke masjid. KC. Misalnya di blok KC. Ada yang dekat masjid yang kosong mau dijual. Ada sahabat dulu yang mau beli dekat Nabi, dekat Masjid Nabawi. Dipanggil oleh Rasulullah. Dia rakum, kata Nabi, jangan jual rumah kalian. Tetaplah di situ. Kenapa ya Rasulullah? Karena jejak langkah kalian itu dicatat oleh Allah. Berapa kali langkah. Allah turunkan surat Yasin yang berbunyi, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imam. Kami yang menghidupkan orang mati. Wa naktubu ma qaddamu, kami yang mencatat apa yang amal yang mereka lakukan. Wa atharahum, athar itu artinya jejak-jejak. Makanya doa peninggalan Nabi namanya ma'surat. Kalau orang bilang baca ma'surat, Dok, ma'surat itu maksudnya apa? Maksur yang peninggalan Nabi. Itu maksudnya. Yang Nabi ajarkan redaksinya, kata perkataannya, itu namanya ma'surat. Jadi ditulis jejak-jejaknya itu. Makanya semenjak ayat itu turun, sebagian sahabat itu yang tadinya langkahnya jarang enggang, dia mulai merapatkan langkahnya tuh, Pak. Biar agak banyak, kayak ibu-ibu PKK. Tadinya begini kalau melangkah. Ada yang sahabat yang tadinya begini, melangkahnya begini dia. Begini. Oh, kamu rapat bener sih. Catat tuh. Gimana yang pakai motor, Pak Ustaz? Bensinnya dihitung. Pertalite sama Pertamax beda. Nah, jadi nggak usah khawatir yang pakai mobil di sini pakai motor, tetap dicatat soal. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di antara wujud terima kasih Allah atas hambanya adalah bahwa siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Sebagaimana Allah memberi ganti kepada Nabi Yusuf, yaitu ketika dia meninggalkan perbuatan zina, maka Allah menganugerahkannya kepada beliau ilmu takdir mimpi, mempunyai kedudukan yang agung dalam pandangan manusia, mengaruniakan kekuasaan yang tinggi dengan pengangkatan dirinya sebagai pejabat tinggi di Mesir. Gara-gara apa beliau dikasih itu semuanya? Gara-gara dia meninggalkan sesuatu yang dimurkai Allah. Digoda untuk berzina, kalau tidak mau akan dipenjarakan, dan betul karena beliau tidak mau dipenjarakan. Ya, halo, coba berat ya Pak, mau nggak? Nggak mau dipenjara nih, yang ngancem penguasa. Ya itulah berat jadi orang ganteng. Alhamdulillah kita nggak terlalu ganteng, jadi nggak banyak godaan ya Pak. Aman pergi kemana-mana gitu. Iya kan? Sebenarnya ternyata terkadang kelebihan itu justru bisa menjadi jurang bagi kita untuk kemudian tergelincir di dalam dosa. Betul ya? Halo? Misalkan nggak mudah loh Pak, nggak mudah jadi orang kaya itu Pak, untuk kemudian dia selamat dari ujian-ujian itu nggak mudah. Betul? Popularitas misalnya, populer itu juga nggak mudah jadi orang populer, itu godaannya. Setuju nggak nih? Dan apalagi coba ganteng dan seterusnya. Apalagi kalau udah ganteng kaya lagi. Ya udah, alhamdulillah kita syukuri alfat yang ada. Alfat yang ada. Kayak lagunya Demasif gitu. Syukuri alfat yang ada gitu. Ini maaf ya, agak canda-canda biar nggak ngantuk Pak. Kan sama-sama ngantuk, penceramah juga ngantuk juga.
Apalagi habis bulan puasa kan, malam 10 malam terakhir ada kajian subuh juga tuh. Itu double beratnya tuh. Allah memberimu padahal dia tidak membutuhkanmu, sementara engkau bersyukur kepadanya karena engkau membutuhkannya. Nah, ini yang penting banget saya sampaikan, Pak. Hadis riwayat Tirmidzi ini. Dunia itu ad-dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 golongan, Pak. Mari kita lihat nama Allah Asy-Syakur pada hadis riwayat Imam Tirmidzi. Golongan yang pertama, orang yang diberikan ilmu, berarti dia ulama, dan diberikan harta kekayaan. Udah ulama, kaya lagi, tajir, melintir. Kalau zaman dulu ini Abu Hanifah. Udah ulama, kaya lagi gitu. Tentu Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf. Itu juga. Saya punya teman juga, punya pesantren di Cirebon itu. Alumni Mesir, kaya gitu, ulama yang pengusaha, subhanallah. Kita kalau bikin acara tuh di tempat beliau, semua ditanggung, Pak, makannya. Kalau diinepin di hotel, luar biasa nih. Ada zaman sekarang tuh gitu. Harta, ilmu, ini yang pertama. Yang kedua, diberikan ilmu ulama, tapi tidak diberikan harta kekayaan, maksudnya nggak kaya. Nah, lihat yang nomor 2 ini, Pak. Dalam hatinya yang nomor 2 ini, yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan kekayaan. Dia berkata, seandainya aku memiliki kekayaan sebagaimana yang nomor 1, niscaya aku akan membelanjakannya, menggunakannya di jalan Allah. Dalam hatinya. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, nomor 2 ini mendapatkan pahala yang sama dengan nomor 1. Kenapa coba? Halo? Hah? Jawab dong, kenapa? Niat, Pak. Kok niat doang? Kok niat doang kok begitu? Gitu loh. Jawabannya syakur. Jadi orang-orang yang nggak punya itu, Pak, jika niat benar-benar jujur dalam hatinya, Pak, dia mendapatkan pahala yang sama, Pak, dengan orang-orang amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Misalkan haji ini, kita kan nggak haji tuh, Pak, karena mungkin kita nggak, kotanya belum dapat atau uangnya belum ada. Padahal di dalam setiap doa mungkin kita berdoa, ya Allah, ya Allah, takdirkan aku haji dan umrah dalam waktu dekat. Takdirkan aku haji umrah dalam waktu dekat. Kita berdoa begitu terus. Itu kan menunjukkan niat kita yang luar biasa. Tiap tahun kita dapat pahala haji. Mungkin ada orang yang sebenarnya sangat ingin berkorban jika dia punya uang dan dia nggak mampu berkorban. Apaan ya, punya uang, saya bisa berkorban, misalkan begitu. Si miskin itu, misalkan, dia mendapatkan pahala. Nabi waktu dalam peperangan gitu ya, kata Nabi kepada yang ikut berperang, nih sekarang nih ada saudara kita di Madinah. Tidaklah kita terinjak duri, tidaklah kita lelah capek, kecuali saudara kita di Madinah itu mendapatkan pahala yang sama dengan kita. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita yang berkeringat, kita yang capek lelah, sementara mereka duduk di Madinah, kata Nabi. Mereka ingin ikut sebagaimana kita, tapi mereka uzur, tidak memiliki kemampuan untuk ikut. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga, tadi berarti sebenarnya udah saya ceritakan poinnya, niat. Asyakur. Berarti asyakur itu sampai belum dilakukan aja udah. Subhanallah. Kenapa sih segitu amat asyakur? Kemarin yang puasa apa? Berapa pahalanya, Pak? Apa pahalanya? Puasa Arab, sehari dong, Pak. 2 tahun. Kenapa kok sampai 2 tahun? Sehari kok bisa mengampuni dosa 2 tahun? Asyakur. Luar biasa. Makanya kayaknya kalau ngelihat nama Allah Syakur masuk surga semua.
Nah, kemarin dari 1 Zulhijjah sampai tanggal 10, Pak. Apa keutamaannya, Pak? Keutamaannya lebih besar daripada berjihad fisabilillah. Kalau Bapak tahu keutamaan 10 awal Zulhijjah, beramal soleh di 10 awal Zulhijjah, itu keutamaannya mengalahkan jihad. Tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah, kata Nabi. Kata sahabat, bagaimana dibandingkan dengan jihad? Jihad pun kalah. Kecuali jika yang berjihad ini membawa seluruh hartanya, dibawa ke medan tempur, lalu orang yang berjihad ini gugur, hartanya pun habis, baru dia lebih utama. Kok begitu banget ya Ustaz? Ya asyakur tuh begitu. Subhanallah. Belum syuk ya? Belum. Di antara rasa syukur Allah adalah Dia memberikan balasan di dunia kepada musuh-musuhnya lantaran kebaikan dan perbuatan ma'ruf yang telah ia lakukan. Sedangkan pada hari kiamat Allah akan memberikan keringanan untuknya sehingga dia tidak menyia-nyiakan kebaikan yang telah ia lakukan. Orang itu adalah makhluk yang paling dia benci. Subhanallah. Kemarin tuh ada tuh Gus bilang, oh itu Thomas Edison, masa di Alpha Edison masa masuk neraka, dibilang gitu. Kata Ustaz. Jawabannya, ini kan lampu masjid ini siapa yang nemuin? Kata Gus itu. Masa dia masuk neraka sih? Saya bilang dia masuk neraka. Terus gimana kebaikannya? Lah kebaikannya dia udah dibalas di dunia, sama nanti dengan kebaikan yang mungkin banyak, dia diringankan azabnya di neraka. Gitu. Terus dia masuk nerakanya bukan gara-gara bikin lampu. Nyambung ya? Jangan, kita tuh kadang-kadang di zaman seperti ini banyak orang yang mengotak-ngatik supaya kita itu kemudian tergoyahkan akidah kita. Masa bikin lampu masuk neraka? Dia masuk neraka bukan karena bikin lampu, karena dia syirik menyekutukan Allah. Gitu udah selesai kan? Kita yakin nggak syirik itu dosa besar gitu? Terus apa gunanya bikin lampu? Namanya terkenal, siapa dia nggak kenal Thomas Alva Edison? Dia telah mendapatkan apresiasi di dunia. Mungkin fasilitas saat itu di zamannya dia. Dan tentu di neraka juga yang orang baik mah nggak sama Pak. Neraka itu bertingkat-tingkat, sebagaimana surga itu bertingkat-tingkat. Nah yang paling rendah di neraka itu adalah orang yang ditaruh bara api di bawah sendalnya, terus ubun-ubunnya mendidih. Kalau percaya coba aja, ambil bara gitu, pegang gitu. Nah jamaah sekalian, tapi Allah itu luar biasa kan. Tetap Allah syukuri kan. Kenapa? Kamu kan baik walaupun kafir. Ya nerakanya yang agak ringan. Nah gitulah. Nggak disia-siakan saya bilang. Makanya banyak sahabat-sahabat Nabi yang mantan kafir Pak, itu masuk Islamnya itu gara-gara perbuatan baik Pak. Contohnya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu menolong Fatimah dalam satu riwayat, menolong Asma binti Abu Bakar ketika Asma atau Fatimah ini ditampar oleh Abu Jahal Pak. Karena Nabi waktu itu kan bersembunyi di Gua Thur. Dicariin tuh sama orang kafir, nanya kepada anaknya Rasulullah, Fatimah, dan anaknya Abu Bakar, mana bapak kalian? Kira ya, kalau Asma sih tahu, kalau Fatimah nggak tahu kemana bapaknya. Nggak dikasih tahu, ditampar terus sama Abu Jahal, sampai antingnya itu jatuh berdarah sampai tersungkur. Abu Sufyan masih kafir, sisi kemanusiaannya gitu, sama perempuan. Banyak orang-orang jahiliyah dulu Pak, mereka itu memang ada sebagian golongan itu yang kalau punya anak perempuan dikubur. Tapi itu sebagian kabilah, nggak semuanya Pak. Ada kabilah yang menghormati perempuan. Makanya kenapa kalau di medan tempur mereka menaruh perempuan di depan supaya apa? Supaya musuh nggak nyerang. Kenapa? Nggak pantas kita nyerang perempuan. Begitu Pak. Bagi mereka, kalau perempuan itu yang nggak bisa diajak perang, makanya mereka nggak suka anak perempuan. Kalau yang sebagian kabilah itu,
Luar biasa sebenarnya dari sisi itu. Ya, bahkan orang sekarang ada yang lebih jahiliyah sama perempuan jahat kira-kira gitu ya. Ditolong nih. Kemudian diceritakan nih oleh Fatimah atau Asma binti Abi Bakar kepada ayah mereka. Rasulullah berdoa, Abu Bakar berdoa, ya Allah jangan lupakan kebaikan Abu Sufyan. Sekian tahun kemudian Abu Sufyan itu masuk Islam, Pak. Ada juga Utsman bin Talha namanya, Pak. Dalam kisah itu, dia melihat ada sahabiah Ummu Salamah. Ummu Salamah itu tadinya mau hijrah, Pak, ke Madinah. Dilarang oleh keluarganya. Jadi sehingga dipisahkan waktu hijrah itu suaminya udah hijrah duluan. Ummu Salamah anaknya dilarang, Pak, untuk ikut hijrah ikut suami, dipisahkan. Bahkan takut menyusul, ini tahun dipisah. Ummu Salamah sama anaknya ini dipisahkan. Supaya nggak ada niat untuk menyusul lagi. Setelah setahun digabung lagi nih anak sama ibu. Mereka akhirnya apa? Tetap mau berhijrah. Jalan kaki dari Tanim ke Madinah. Pas di Tanim ketemulah orang kafir namanya Utsman bin Talha. Utsman bin Talha ini ngelihat ada seorang ibu bawa anak kecil mau ke Madinah jalan kaki, kesian dia. Tidak baik wanita berjalan jauh sendirian bawa anak kecil. Ayo, naiklah ke untaku. Naikin, Pak. Dia jalan kaki nih Utsman bin Talha nih. Kata Ummu Salamah, dia nggak pernah ngajak aku gitu, memandangi gue nggak. Jalan, bayangin. Kita naik bis aja pegel, Pak, ke Madinah, Mekah Madinah ya kan. Nah, akhirnya apa? Sampai di Madinah diturunkan, situlah suamimu dan Muhammad berada, silakan susul. Dia kembali. Nggak ngasih nomor telepon, kalau ada apa-apa telepon aku gitu, nggak ada. Kita, Pak. Selesai. Kata Ummu Salamah, ya Allah jangan lupakan kebaikan Utsman bin Talha. Masuk Islam, Pak. Setelah itu, Pak, kata Ummu Salamah, aku walaupun tahu Allah sudah membalasnya dengan keislamannya, aku yakin Allah akan membalasnya lagi. Kalau ada kita lihat ada orang tiba-tiba Islam, Pak, nggak tiba sih, cuma karena kita nggak tahu cerita kebaikannya. Ramadan kemarin, Pak, saya ceramah di BPS, ada salah satu karyawan dari Kompas TV. Saya ceramah ngobrol dari Solo, tinggalnya di Bintaro sini. Setelah ngobrol-ngobrol, saya ceramah, dia minta nomor telepon. Nah, setelah Ramadan kemarin dia mau kunjungan ke rumah, izin bisa kunjung ke rumah saya pas mau ke Cirebon, pokoknya sibuk lah. Terus akhirnya berulang-ulang dia bilang, saya bilang, sementara bisa disampaikan apa perluannya. Saya mau masuk Islam, Pak Ustaz. Oh, besok ada, saya bilang saya. Besok ada, saya kita masuk Islam. Datanglah dia ke rumah. Saya bilang, Pak, mau masuk Islamnya terserah, mau di depan aja atau mau di masjid besar, di sini banyak masjid. Insya Allah saya bisa telepon TKM-nya. Saya cukup di Ustaz aja sudah cukup. Islam. Nah, ini Idul Adha ini ngucapin dia selamat hari raya Idul Adha. Waktu setelah syahadat, Pak, kebetulan azan zuhur di rumah, di masjid dekat rumah, saya ajak ke dia. Gimana bacanya? Pokoknya ikutin aja sih. Bapak tahu alhamdulillah enggak? Udah baca aja alhamdulillah. Pokoknya Bapak ikutin aja dulu sih. Islam itu mudah. Habis itu Bapak belajar pelan-pelan. Terakhir ya, ini terakhir, terus saya lewatkan sebagai penutup. Banyak kan materi. Oke, ini saya sampai di ini. Ini terakhir. Asyakur dan surga. Justru, Pak, kalau Bapak mau lihat Allah Asyakur, pengejauhan tahannya. Pengejauhan tahan, nama Allah Asyakur itu paling mewakili. Sifat syakur itu ketika Allah memberikan surga kepada kita.
Karena gini Pak, kita ini umur pendek, iya kan? Benar nggak? Kira-kira kalau usia kita itu kita mau betul-betul lihat, kira-kira berapa tahun sih kita itu yang benar-benar ibadah? Sebut 70 tahun kita usia kita, kira-kira yang benar-benar hitungan kita ibadah. Sebutlah cuma 15 tahun, kan potong masa balik Pak. Benar ya? Potong masa balik aja udah berapa? Tidur aja berapa tahun tuh kalau mau dihitung? Selama hidup bisa 20 tahun tuh tidur Pak. Nyambung ya? Habis di jalan pulang pergi kerja berapa tuh kalau kerja di Jakarta? 4 jam tiap hari Pak. Belum scrolling gadget kita tuh, internet. Jadi kalau kita duduk sebentar di sini Pak, nggak ada apa-apanya Pak. Nggak usah terlalu perhitungan. Kalau kita di masjid ngitung jam dulu. Kita itu kalau udah di luar masjid udah banyak banget waktu yang kebuang Pak. Dan kita tuh nggak pernah lihat jam, tahu jam 4 jam habis. Buat bakar sate aja kemarin udah berapa tuh? Belum makannya itu, baru bakarnya doang. Karena apinya nggak hidup-hidup. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, anggap 15 tahun. 15 tahun juga ini ibadahnya bukan ibadah yang sempurna Pak. Dibalas dengan surga yang tadi Pak. Siapa yang mau membayarkan kecuali Allah? Ibadah 15 tahun ini sebenarnya bahkan untuk membayar nikmat yang Allah berikan di dunia ini saja Pak, kita pasti masih tekor, masih hutang sama Allah, kira-kira gitu. Mana ada orang kita kerja 15 tahun Pak, perusahaan itu bilang udah 15 tahun aja kerja, semua kehidupanmu setelah itu aku tanggung, anak istrimu aku tanggung, pokoknya apapun aku tanggung, apapun kamu mau aku tanggung. Mana ada Pak yang bilang gitu. Allah 15 tahun Pak, anggap 15 tahun yang penuh cacat juga ibadahnya. Allah hargai surga. Aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh di surga kenikmatan yang tidak pernah terlihat mata-mata, tidak pernah terdengar oleh telinga-telinga, dan tidak pernah terbetik dalam benak manusia. Saking surga itu nggak bisa kita gambarkan. Nah sebagai penutup, ini dia orang kalau udah masuk surga nih Pak ya, Allah dalam hadis, jika penduduk surga sudah masuk surga, maka ada yang berseru. Jika masuk surga nih, tiba-tiba ada yang seruan. Kata yang menyeru ini kepada penduduk, sesungguhnya kalian akan hidup, tak akan ada mati. Ada mati udah di surga Pak. Kalian akan tetap sehat, tidak sakit. Nah, jadi kalau kita sakit di dunia ini wajar. Kenapa? Karena bukan surga. Kalau nggak sakit itu aneh Pak. Di dunia ini. Baru di surga dong. Kalian akan tetap muda, tidak akan tua. Makanya orang-orang tua nggak masuk surga. Eman kenikmatan kok dinikmati oleh orang tua. Nggak matching kan Pak ya? Nikmat banyak, terus yang nikmatin orang tua. Ya, eman makan udah kagak doyan, ya kan Pak? Makanya orang-orang tua nggak masuk surga. Yang masuk surga anak-anak muda semua. Masih ada yang bengong nih. Maksudnya yang tua jadi muda lagi Pak, maksudnya begitu. Ini yang tua nih nanti pas di surga umurnya sama semua yang di surga. Nah, kenapa? Karena muda itu simbol kemampuan menikmati. Gitu. Subhanallah. Jadi yang tua-tua ingat nanti di surga muda semua, nggak ada tua. Keren ya surga, subhanallah. Kalian juga akan selalu senang dan tidak susah. Kalau dunia senang susah, nggak mungkin orang nggak ada susahnya dalam hidup ini. Ini pasti ada banyak masalahnya nih, kelihatan dari wajah-wajahnya. Cuma kita silent battle, kalau orang sekarang bilangnya, semua orang tuh punya silent battle-nya aja. Semua orang punya, cuma kamu cerita dia enggak, gitu aja. Iya kan? Apa kira kalau udah pensiun nggak ada susah apa mikirin cucu? Ini semua orang punya Pak, termasuk Pak Prabowo, Pak Jokowi, semuanya nggak ada di dunia ini. Nah, nanti di surga baru nggak ada.
Istirahat sesungguhnya itu di surga. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini semua kita di bulan masih Zulhijjah, masih Muharram juga, masih bulan-bulan mulia untuk kita isi beribadah, apapun ibadah. Wallahu a'lam bishawab.